Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang limit dan juga kekontinuan fungsi dua variabel. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mu'afah dengan NPM 241004222. Saya Titin Rindiani dengan nomor NPM 241004229. Semoga di video kali ini kalian bisa memahami isi dari materi dalam video ini. Selamat belajar teman-teman. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi dua variabel. Apa sih limit fungsi dua variabel itu? Nah, jadi limit fungsi dua variabel seperti fx, y itu konsepnya sama dengan limit fungsi satu variabel yaitu fx. Cuman memang bedanya yaitu terletak pada limit fungsi dua variabel itu punya dua arah pendekatan dari x dan juga y. Nah, untuk rumus dari limit fungsi dua variabel yaitu berbunyi limit fx, y dengan x, y mendekati a, b sama dengan f a, b. Artinya, nilai fx, y akan semakin mendekati L atau tujuan saat titik x, y semakin dekat ke titik a, b. Lalu, ada definisi limit fungsi dua variabel, yaitu jika untuk setiap nilai kecil positif epsilon lebih besar dari 0 atau jarak ke L yang kita mau, kita bisa menemukan delta lebih besar dari 0 atau jarak dari titik A, B, sehingga kalau titik X, Y cukup dekat dengan A, B atau jaraknya kurang dari delta tapi tidak sama dengan 0, maka nilai X, Y juga akan berada cukup dekat dengan L atau tujuan kita dengan jaraknya kurang dari epsilon. Nah, simbol jarak antara X, Y dengan A, B itu artinya jarak antara dua titik. Nah, perumusannya yaitu jarak antara X, Y min A, B sama dengan akar X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, tadi dari penjelasan definisi tadi kan saya bolak-balik yang menjelaskan tentang delta, epsilon. Nah, sebenarnya yang delta itu yang mana sih? Yang epsilon itu yang mana sih? Nah, jadi yang delta itu yang ini. Yang epsilon itu yang ini. Nah, delta sama epsilon itu berbeda. Ya, memang berbeda sih. Nah, delta itu adalah seberapa delta, pengertian dari delta yaitu seberapa dekat titik X, Y harus ke A, B supaya hal itu terjadi. Nah, sedangkan untuk epsilon yaitu seberapa dekat nilai fx, y harus ke L atau tujuan kita. Nah, jadi kenapa dari tadi saya mengucapkan L itu dengan kata ganti tujuan, karena memang L itu adalah tujuannya, seperti itu. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya apa delta sama epsilon ini? Kalau delta itu merujuk ke titik, seberapa dekat titik, tetapi kalau epsilon itu merujuk pada seberapa dekat nilai. Yang dituju nanti adalah tujuannya, yaitu L tadi. Tapi kalau delta itu yang dituju adalah hal yang terjadi, seperti itu. Nah, kemudian simbol ini, yang ini itu dibaca simbol jarak antara titik X, Y min A, B sama dengan akar X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan bahwa ada 4 hal penting dari definisi yang perlu kita terapkan. Nah, yang pertama yaitu jika untuk setiap nilai kecil positif epsilon lebih besar dari 0 atau jarak ke L yang kita mau, kita bisa menemukan delta lebih besar dari 0 atau jarak dari titik A, B sehingga kalau titik X, Y cukup dekat dengan A, B jaraknya kurang dari delta tapi tidak sama dengan 0. Nah, maka nilai fx, y juga akan berada cukup dekat dengan L, jaraknya kurang dari epsilon. Nah, simbol jarak antara x, y
min A, B itu artinya jarak antara dua titik, seperti itu. Lalu ada teorema limit fungsi dua variabel, yaitu limit fungsi atau limit fx, y dengan x, y mendekati A, B sama dengan f A, B. Nah, artinya yaitu cukup substitusi langsung, seperti itu. Nanti misalkan ada soal-soal ataupun soal yang berkaitan dengan soal limit, kita hanya mensubstitusikannya, atau memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan rumusnya kayak gini, fx, y sama dengan t dari x, y dibagi q dari x, y dan q dari A, B tidak sama dengan 0, maka limit fx, y dengan x, y mendekati A, B sama dengan p dari A, B dibagi q dari A, B. Nah, di sini di rumus ini juga bisa kita substitusi langsung, tetapi jika q dari A, B sama dengan 0, maka limit belum tentu ada, seperti itu. Nah, di sini sudah ada contoh soal ya, saya bacakan, yaitu limit x kuadrat y plus 3y dengan xy mendekati 1,2. Nah, penyelesaiannya, karena ini fungsi polinomial, cukup substitusi langsung, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama saya, yaitu hanya tinggal memasukkan atau substitusi aja fungsi yang ada di soal itu tadi ke dalam rumusnya. Nah, jadinya itu sudah ketemu x, y dengan xy mendekati 1,2, berarti kan sudah ketemu toh, yang x itu sama dengan 1, sedangkan yang y sama dengan 2. Jadi kita tinggal memasukkan pendekatan ini tadi, A, B ini, 1,2 ini ke dalam fungsi itu tadi, fungsi di dalam soal. Nah, dalam soalnya kan gini, limit x kuadrat y plus 3y dengan xy mendekati 1,2, atau tadi kan di dalam rumus kan mendekati A, B. Nah, ini karena di dalam soal ini sudah diterangkan yaitu mendekati 1,2. Jadi kita tinggal masukkan aja. Nah, di sini x kuadrat y plus 3y. X-nya berapa? Nah, di sini x-nya kan sudah ketemu toh. X mendekati 1. Di dalam soal di bawah limit bisa dilihat. Nah, itu kita tinggal masukkan aja ke dalam fungsinya, yaitu 1 pangkat 2 x kuadrat atau 1 kuadrat. Lalu y, x kuadrat y, berarti 1 pangkat 2 y. Y-nya apa? Y-nya berapa? Yaitu y-nya kan 2. Jadi kita tinggal masukkan aja. Nah, jadinya 1 kuadrat 2, 1 kuadrat kali 2. Kemudian ditambah plus 3y. 3 kita tulis kembali, kemudian y-nya tuh kan 2. Tadi yang di limit, bawah limit x dan y mendekati 1,2, y-nya kan 2. Nah, itu kita tulis lagi yaitu 3,2 karena memang tadi 3y. Sama dengan kita jumlah semua ini. Kita hitung kembali yaitu 1 pangkat 2, 1 kuadrat itu berapa? 1 kan? Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 3 kali 2 berarti 6, Masya Allah. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, jadi limitnya adalah 8. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu limit x kuadrat plus y kuadrat plus 1 per x kuadrat min y kuadrat dengan x, y mendekati 0,0. Nah, penyelesaiannya, karena penyebutnya menuju 0 sementara pembilangnya tidak sama dengan 0, maka limit tidak ada karena nilai menuju tak hingga atau tidak terdefinisi. Kenapa seperti itu? Coba kita coba menggunakan rumus yang tadi yang disubstitusi. Nah, itu coba kita masukkan x, y mendekati A, B itu, yang A, B nya itu kita masukkan ke dalam fungsinya.
yaitu A, B-nya apa di dalam soal ini, yaitu 0,0. Nah, untuk fungsinya apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 per X kuadrat min Y kuadrat. Nah, lalu kita substitusikan, kita masukkan. Misalkan, kan itu yang X dan yang X kan sama dengan 0, yang Y juga sama dengan 0. Maka X kuadrat plus Y kuadrat tambah 1, jadi itu 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 per 0,0 pangkat 2 min 0 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya berapa? 0 tambah 0 tadi 0 kuadrat, X kuadrat berarti kan 0 kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu 0 kuadrat juga, jadi kan hasilnya tetap 0 ditambah 1 kan, per X kuadrat min Y kuadrat. X kuadratnya kan 0 kuadrat min Y kuadrat juga sama 0 kuadrat, jadi hasilnya 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Jadi 1, jadi hasil kan ketemu kan, 1 dibagi 0 per 0, 1 per 0. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu tidak terhingga karena semua bilangan yang semua angka atau semua bilangan yang dibagi 0 itu nilainya tidak terhingga. Makanya di sini di contoh soal yang kedua ini limitnya nggak ada karena memang nilainya itu menuju tak hingga atau tidak terdefinisi seperti itu. Oke, semoga kalian paham ya di materi limit ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sasa tentang kekontinuan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kekontinuan fungsi dua variabel. Di sini, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kontinuitas di suatu titik. Nah, jadi, fungsi dua variabel f dari x, y itu dikatakan kontinu di titik a, b ketika x, y itu semakin dekat ke a, b. Dan nilai f, x, y juga semakin dekat ke f, a, b. Nah, artinya tidak ada loncatan nilai atau perubahan nilai secara tiba-tiba di titik itu. Pada kontinuitas di suatu titik, ada 3 hal penting agar fungsi kontinu di titik a, b. Yang pertama, fungsi harus memiliki nilai di a, b atau f dari a, b-nya itu harus ada. Lalu yang kedua, fungsi harus memiliki limit di a, b. Jadi, limit x, y mendekati a, b untuk fungsi dari x, y itu harus ada. Dan yang ketiga, nilai f di a, b sama dengan limitnya di titik tersebut. Jadi limit x, y mendekati a, b untuk fungsi dari x, y itu sama dengan f, a, b. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang teorema B komposisi fungsi. Nah, jadi pada teorema ini dikatakan jika fungsi G dari dua variabel, misalnya X dan Y, kontinu di titik A, B, dan fungsi F dari satu variabel, misalnya T, yang kontinu di G, A, B, nah maka fungsi komposit F komposisi G, jadi tanda bulat di tengah-tengah F dan G itu dibaca komposisi. Nah, jadi fungsi komposit F komposisi G dari X dan Y yang didefinisikan sebagai F komposisi G dari X dan Y itu sama dengan F dari G, X, dan Y juga akan kontinu di titik A, B. Untuk contoh dari teorema B, misalkan kita punya fungsi G, X, Y itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini kontinu, dan fungsi Ft yaitu cos T ini juga kontinu. Nah, maka fungsi kompositnya F komposisi G dari X dan Y itu sama dengan cos dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, maksudnya gimana? Jadi, pada teorema B ini, itu fungsi G-nya itu dikerjakan terlebih dahulu. Ini yang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, lalu hasilnya itu dimasukkan ke dalam fungsi F. Jadi, untuk teorema B ini itu menggabungkan antara fungsi
G dan juga fungsi F. Jadi fungsi G-nya kan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan fungsi F-nya itu kan cos T itu kan. Nah, jadi untuk F komposisi G itu fungsi G-nya kita masukkan ke dalam fungsi F. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat itu kita masukkan ke dalam fungsi F. Di sini juga ada contoh yang kedua di mana kita disuruh untuk mendeskripsikan titik X, Y di mana fungsi berikut itu kontinu, yaitu fungsi H dari X dan Y sama dengan 2X plus 3Y per Y dikurangi 4X kuadrat. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, fungsi H dari X, Y itu adalah fungsi rasional. Apa maksudnya fungsi rasional? Jadi, bentuknya itu adalah pecahan dari dua fungsi polinomial atau polinomial dibagi dengan polinomial. Nah, sifat penting fungsi rasional itu adalah kontinu di semua titik selama penyebutnya itu tidak nol. Pada fungsi H, X, Y sama dengan 2X plus 3Y per Y dikurangi 4X kuadrat. Nah, penyebutnya kan adalah Y dikurangi 4X kuadrat. Karena kan kalau penyebut itu yang bawah. Nah, pada fungsi pecahan, bagian penyebut atau bagian bawahnya itu tidak boleh sama dengan nol. Kenapa? Karena kalau nol hasilnya itu tidak terdefinisi. Nah, pada fungsi ini penyebutnya adalah Y min 4X kuadrat. Sekarang kita cari kapan penyebutnya 0. Y dikurangi 4X kuadrat itu kita sama dengan kan 0. Nah, lalu kita pindahkan ruasnya, yaitu yang 4X kuadrat itu kita pindah ruas ke kanan. Jadi, kalau di ruas kiri pertamanya itu minus, pindah ruas ke kanan maka akan menjadi plus. Sehingga Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, artinya penyebut akan menjadi 0 di semua titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di sepanjang kurva Y sama dengan 4X kuadrat, fungsi itu tidak bisa dihitung karena kan penyebutnya 0. Nah, kalau penyebutnya 0 itu tidak bisa terdefinisi. Nah, maka fungsi tersebut itu kontinu di sepanjang garis parabola itu. Tapi di luar parabola tersebut, fungsi itu tetap kontinu. Nah, ibaratnya gini, seperti jalan itu mulus di mana-mana, kecuali di sepanjang garis Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, di sepanjang garis Y sama dengan 4X kuadrat, itu jalannya hilang atau terputus. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah fungsi H, X, Y itu kontinu untuk semua X, Y kecuali sepanjang parabola Y dikurangi 4X kuadrat. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kontinuitas pada suatu himpunan. Pada kontinuitas suatu himpunan, fungsi dikatakan kontinu pada suatu himpunan S jika fungsi itu kontinu di setiap titik dalam himpunan tersebut. Jadi, maksudnya suatu fungsi itu disebut kontinu pada suatu himpunan kalau fungsi itu tidak terputus di semua titik di dalam daerah tersebut. Maksudnya di setiap titik di dalam daerah itu fungsi punya nilai dan nilainya itu berubah secara perlahan. Jadi tidak ada loncatan atau perubahan secara tiba-tiba. Nah, himpunan bisa berupa daerah di bidang seperti lingkaran, persegi, atau bentuk lainnya tempat fungsi didefinisikan. Atau juga bisa bentuk lain di bidang koordinat. Nah, saat memeriksa kekontinuan, kita perlu memperhatikan titik-titik batas daerahnya. Jika himpunan terbuka, kita cukup periksa titik-titik di dalamnya saja. Nah, jika himpunannya tertutup, kita periksa juga titik-titik di batasnya untuk memastikan bahwa fungsi tetap kontinu saat didekati dari dalam. Nah, intinya fungsi dikatakan kontinu pada suatu daerah jika tidak ada titik di daerah itu termasuk batasnya
jika dihitung yang membuat fungsi itu terputus atau tidak terdefinisi. Untuk contoh sederhananya itu misalkan gini. Misalkan saya berjalan di dalam taman yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau jalanannya rata dan tidak ada lubang sama sekali di dalam sana, di dalam tamannya itu, nah maka fungsi itu kontinu di himpunan itu. Tapi kalau ada bagian jalan yang hilang ataupun berlubang, nah maka fungsi itu tidak kontinu di sana. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang teorema C, kesetaraan turunan parsial campuran. Nah, jadi pada teorema ini itu dikatakan jika turunan parsial campuran fungsi terhadap X lalu Y disimbolkan dengan F lalu dengan X Y kecil, dan turunan parsial campuran terhadap Y lalu X disimbolkan dengan F besar lalu Y X-nya kecil, kontinu pada suatu himpunan terbuka S, maka F X Y sama dengan F Y X pada setiap titik S. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kalau fungsinya itu tidak terputus atau turunannya itu ada secara kontinu, maka urutan kita melakukan turunan parsial tidak berpengaruh. Misalkan turunkan dulu terhadap X lalu Y, itu hasilnya akan sama dengan turunkan dulu terhadap Y lalu X. Nah, jadi kesimpulannya, urutan turunan campuran tidak masalah selama keduanya kontinu, sehingga hasilnya itu akan tetap sama. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah dari video tadi teman-teman sudah bisa paham tentang materi yang dipelajari? Kalau misalkan ada materi yang nggak dipahami atau mungkin sulit dimengerti, teman-teman bisa tanyakan langsung ketika presentasi, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025.